pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Ibu akan membahas kembali materi kita, materi PPKN dari tema 1 dan tema 2. Nah, di sini Ibu akan membahas yang pertama, yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai ketuhanan yang Maha Esa ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat pertama pada Tuhannya. Contoh, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia walaupun berbeda agama. Terus, rajin beribadah sesuai agama masing-masing dan tidak boleh memaksakan agama dan kepercayaan tertentu kepada orang lain. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia. Nah, contoh, tidak semena-mena dengan orang lain, saling membantu teman, tenggang rasa, dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, nilai persatuan Indonesia. Nah, nilai persatuan Indonesia ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai warga Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Nah, contoh, cinta tanah air yang bisa diwujudkan dengan belajar sungguh-sungguh dan tidak membeda-bedakan orang lain, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, dan tidak merasa sukunya lebih baik dari suku bangsa lain. Selanjutnya, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah, contohnya, setiap warga negara hendaknya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, kemudian menghargai musyawarah dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Contohnya, sebagai warga negara, hendaknya suka bekerja keras, kemudian tidak bersifat boros, bersikap adil, dan menghormati hak orang lain. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu yang pertama, tidak mau bekerja sama, yang kedua, malas menjalankan ibadah, yang ketiga, malas membantu pekerjaan orang tua di rumah, yang keempat, membantu orang lain dengan mengharapkan imbalan. Materi selanjutnya tentang tanggung jawab. Nah, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kemudian, macam-macam tanggung jawab. Nah, macam-macam tanggung jawab itu yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, kemudian menuntut ilmu, dan lain-lain. Tanggung jawab selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, contohnya di sini adalah menjaga nama baik keluarga, menjaga keselamatan keluarga, dan lain-lain.
Tanggung jawab selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Kemudian selanjutnya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam negara. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, contohnya beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Materi selanjutnya tentang hak. Nah, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Nah, bentuk hak warga masyarakat yaitu yang pertama, mendapat perlindungan hukum, yang kedua, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agamanya, kemudian dan lain-lain. Materi selanjutnya tentang kewajiban. Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, bentuk kewajiban warga masyarakat adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian, menjaga ketenangan dan ketertiban masyarakat, dan lain-lain. Materi selanjutnya tentang musyawarah mufakat. Nah, apa itu musyawarah mufakat? Musyawarah mufakat adalah salah satu bentuk pengambilan keputusan bersama sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Nah, dalam bermusyawarah untuk mengambil keputusan ada beberapa nilai yang diterapkan, yaitu yang pertama, nilai kebersamaan, nilai kebebasan, nilai menghargai pendapat orang, nilai jiwa besar dan lapang dada, dan nilai persamaan hak. Nah, materi selanjutnya tentang ciri-ciri musyawarah mufakat. Ciri-ciri musyawarah mufakat yaitu sesuai dengan kepentingan bersama, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami. Demikianlah pembahasan materi TTKN kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan dapat memahami dan dapat menjawab soal-soal UTS nanti. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.